bisnis travel umroh. Oh, yang travel umroh, jangan jual lisan. Jangan jual hotel kalau tak jelas. Jangan jual tiket pesawat kalau tak jelas. Ini sengaja nih Bapak Ibu. Biar ada ini, jadi enak dia nyampaikannya. Kenapa begitu? Banyak yang menipu. Hotelnya di Madinah bagus. Sampai di Madinah 10 kilo. Mau komen apa kita? Mau komen apa? Udah sampai di sono, mau kita protes, duit tak balik juga. Ujung-ujungnya, yuk kita muhasabah. Ujung-ujungnya kita diajak muhasabah untuk bisa lebih dekatkan diri kepada Allah. Betul semua qadarullah, takdirnya Allah, betul. Segala sesuatu yang sudah terjadi itu adalah takdirnya Allah, betul. Tetapi sebelum terjadi, kita bisa mencari kebaikan di antara itu. Berarti memang begitu kita? Iya, harus begitu. Banyak ini travel. Mohon maaf jangan tersinggung para travel. Kami hanya ingin keadilan dan kebaikan dan kejujuran. Berbisnislah dengan jujur ala Nabi. Berbisnislah. Ini lagi heboh soalnya Pak, masalah travel nih. Banyak travel penipu tuh. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di maghrib ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah berikan kekuatan, kesehatan, ketabahan dan kesabaran. Allah jadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur akan segala nikmat-Nya. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kemudian Allah anugerahkan anak-anak yang saleh dan salihah. Mengangkat satu hal tentang fenomena yang akan terjadi di akhir zaman. Kita akan coba mengangkat beberapa hadis dari perkataan baginda Nabi Muhammad SAW tentang munculnya fenomena akhir zaman atau hal-hal yang terjadi di akhir zaman sebelum hari kiamat itu datang. Allah berkata di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-A'raf, kata Allah, yas'alunaka 'anis sa'ah. Orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Kemudian Allah jawab, ayyana mursaha. Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Katakan kepada mereka bahwa sesungguhnya hari kiamat itu, pengetahuan hari kiamat hanya ada pada Tuhanmu, pada Rabbmu. Nabi ditanya oleh malaikat tentang hari kiamat, jawabannya ketika malaikat datang kepada Nabi, ketika duduk bersama para sahabat termasuk Umar bin Al-Khattab, kata Nabi, yang ditanya tak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Itu tentang kiamat. Sehingga kemudian ditanya kepada Nabi pada kalimat selanjutnya, wa ma amaratiha, dalam riwayat yang lain an alamatiha. Tanda-tandanya gimana? Kata dia. Disampaikan oleh Nabi. Salah satu di antara yang disampaikan oleh Nabi, poinnya adalah ketika budak menghasilkan anak dari tuannya. Ketika binatang melata bisa berbicara, kata Nabi, dan lain sebagainya. Di dalam riwayat yang lain, kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul 10 perkara. Yang 10 terjadi, 10 tersebut oleh para ulama dikatakan 10 tanda hari kiamat besar. Tanda 10 kiamat, tanda besar, tanda-tanda hari kiamat besar. Sehingga kata para ulama, alamatul kubra, tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Salah satu di antara tanda besar hari kiamat itu datang adalah Dajjal.
Al-Masih Dajjal, munculnya Dajjal, Ya'jud wa Ma'jud, kemudian api, zalzalah, kemudian lampu mati dan lain sebagainya. Banyak, ada 10. Ada kemudian gerhana dan lain sebagainya. Tetapi sebelum itu ada tanda-tanda kiamat kecil. Dan tanda-tanda kiamat kecil itu, atau tanda-tanda kecil, alamatus sughra, kata para ulama, yang disebut sebagai tanda-tanda datangnya hari kiamat, tapi tanda-tanda kecil. Nah, tanda-tanda kecil ini oleh para ulama dibagi lagi. Ada yang sifatnya tanda-tanda, ada yang sifatnya fenomena. Jadi kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian melihat fenomena-fenomena alam terjadi. Fenomena-fenomena sosial terjadi. Fenomena-fenomena tersebut apa saja? Banyak. Perzinahan dan lain sebagainya terjadi. Nah, malam hari ini kita coba angkat. Dari sekian banyak hadis, kita kutip beberapa hadis tentang hari kiamat atau fenomena-fenomena yang ada sebelum datangnya hari kiamat. Pada hadis yang pertama kata Nabi, inna min asyratis sa'ah an yafsul mala atau an yafsual mala wa yakthura wa tafshuat tijarah wa yadhharul ilmu wa yabi'a ar-rajul al-bai'a fayaqula la hatta astamira tajira bani fulanin wa yaltamisa fil hayyil azimil katib fala yujad. Di antara tanda hari kiamat adalah harta yang banyak tersebar dan melimpah, aktivitas perdagangan yang marak, ilmu yang tersebar, sehingga seseorang yang sedang menjual barangnya berkata, aku tidak menjual barangku ini sebelum aku meminta pendapat seseorang dari Bani Fulan. Dan termasuk di antara tanda hari kiamat adalah ketika di sebuah daerah dibutuhkan seorang penulis akad yang adil, tetapi ketika mereka dicari tak satu pun di antara mereka yang ditemukan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maksud hadis ini adalah lebih tepatnya maraknya penipuan dalam bisnis. Penipuan-penipuan dalam tijarah, dalam perdagangan. Kalau kita berbicara tentang data orang-orang yang tertipu dalam transaksi, perdagangan, bisnis dan lain sebagainya, itu tak sedikit. Tak sedikit. Bermunculan investasi bodong, bermunculan orang-orang penipu-penipu di Facebook. Banyak orang-orang yang jual beli penipu di Facebook itu banyak sekali. Bapak Ibu saya ingatkan, jangan beli barang di Facebook kalau tak yakin. Karena banyak sekali komentar di situ. Bagus, barang bagus, rupanya penipu. Mereka buat akun yang banyak, kemudian akun tadi sengaja memberikan komentar yang baik terhadap penjualan tersebut. Misal, iPhone seharga 250.000. Mimpi kali ya, kata dia kan begitu. Ternyata itu tidak ada. Tapi banyak akun yang berkomen bagus. Iya, coba klik dulu ke akun tersebut. Setelah diklik akun tadi, ternyata akun itu baru dibuat. Belum ada postingan yang lain dan tak ada yang lain. Ternyata itu penipu. Banyak. Sekarang itu cara untuk menipu banyak. Tidak hanya di dalam Facebook saja. Termasuklah jual beli online. Nah sekarang banyak orang lagi ngetrend jual beli online. Setelah ditipu baru sadar. Kalau tidak ditipu aman kok aman. Ya aman sekarang. Setelah ditipu tak jadi aman. Uang jualan jual beli face to face saja banyak penipu, apalagi jual beli on. Jadi sarana untuk online, sarana untuk tipu tadi, sarana untuk tipu daya tadi makin banyak. Karena apa? Karena sekarang jual belinya sudah pakai online. Transaksi bisnisnya pun banyak, sudah banyak orang-orang yang membuat investasi bodong. Itu baru pada investasinya, baru pada perdagangannya, pada penipuannya. Apalagi penjualan barang-barang yang tidak halal sudah lebih banyak lagi. Dulu orang mau beli khamar sulit, barang tutup. Sekarang tidak, di mana-mana bisa beli pakai online. Ada aplikasi tersendiri khusus jual beli barang-barang yang diharamkan seperti khamar dan lain sebagainya. Kemudian banyak penipuan-penipuan yang terjadi dalam transaksi dan transaksi tersebut. Kita ambil contoh tahun ini saja,
Itu sudah banyak yang tertipu dengan bisnis. Apa kata mereka? Kami buka lahan kurma. Yang mau investasi pohon kurma silakan. Per orang 25 juta. Per orang 200.000. Per orang 20 sekian dan lain sebagainya. Rupanya setelah investasi, tempat yang dituju ternyata tak ada satupun pohon kurma dia. Banyak terjadi, banyak. Baru-baru ini iya. Hampir saya pun ikut tertipu lagi. Karena saya pun diajak bergabung. Tidak tahu siapa yang masukkan saya dalam grup tersebut. Inilah kalau seandainya data kita mudah diakses oleh siapapun. Hati-hati. Bapak ibu yang belanja, yang membeli Shopee, kemudian ada alamat tertera, jangan sembarang buang, bakar dulu. Biar orang tak tahu data kita di situ ada, alamat kita ada, nomor telepon kita ada. Hapus. Bagaimana caranya? Bakar. Biar orang tak memanfaatkan data. Itu buktinya. Tak tahu kita siapa yang masukkan nama kita ke dalam tadi. Kok diajak bergabung dalam grup tadi. Setelah diajak dalam grup itu bergabung, ternyata mereka jual investasi pohon kurma. Di mana tempatnya? Di Riau. Tak jauh dari sini pokoknya, saya tahu. Saya tak sebut tempat lah. Di Riau pokoknya. Kata dia bagus. Barang ini banyak. Saya tengok pengikutnya banyak. 200 lebih. Wah, ini meyakinkan ini. Dan tidak mahal. Per bulan 250.000. Singkat cerita, berjalan 1 tahun tapi saya belum ikut. Saya masih numpang nengok saja. Setelah 1 tahun, yang bayar itu dah banyak. Yang ikut tidak sedikit, 200 lebih. Ternyata alhamdulillah itu penipuan. Setelah komplain, mau kemana komplain? Orang tu tak ada. Data tu palsu. Itulah kalau manusia pengen cepat. Pengen cepat kaya dengan gaya yang tak sewajarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, banyak penipuan-penipuan seperti itu banyak. Dulu ada namanya TNC, MLM, multi level marketing. Itu penipuan juga itu. Jangan tersinggung TNC, jangan tersinggung MLM. Memang begitu dulu. Apa kata mereka? Ikut Pak. Pokoknya barang ini bagus. Dia menggunakan model keanggotaan. Kalau Bapak berhasil bawa 5 orang, nanti rating dia naik. Rating Bapak segitu aja. Nanti dia katakan kalau Bapak bisa berhasil mendapat 5 orang, rating Bapak naik. Gitu deh. Rating dia tambah naik. Ada model yang tidak dibenarkan dalam Islam. Ternyata keluar fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang MLM yang seperti itu diharamkan. Diharamkan. Banyak kezaliman. Itu banyak pengikutnya. Suatu saat saya bilang begini, saya mau ikut, tapi saya tak punya duit. Apa kata dia? Bapak gadaikan ijazah. Setelah Bapak gadaikan nanti ijazah, nanti Bapak dapat duit, langsung ikut. Banyak di antara kami yang berhasil, kata dia gitu. Saya bilang begini, kalau banyak di antara Bapak yang berhasil, ada caranya, saya bilang itu. Pinjam saya duit Bapak, saya bilang itu. Nanti saya ganti, saya bilang. Ternyata apa? Tak mau dipinjam. Kita dah tahu. Bukan mudah mencari 1 orang saja. 1 orang saja sulit. Sangat sulit. Kita suruh mencari 5. Lah kalau dapat 5 baru naik rating kita. Bintang 1. Akhirnya yang dapat untung siapa? Yang paling atas. Siapa yang dapat untung? Yang paling atas. Dari 500 orang yang ikut, paling yang dapat untung 1, 2, 3 saja. Sisanya menanggung. Menanggung apa? Menanggung keuntungan orang lain. Kita yang gigit jari, dia yang dapat mobil. Itulah model MLM. Makanya oleh para ulama disebut dengan model penipuan. Jadi pengen cepat kaya dengan cara begitu. Investasi bodong banyak terjadi. OJK sudah mengingatkan otoritas jasa keuangan. Kalau mau berinvestasi, tengok-tengok. Ini banyak nih investasi. Orang-orang yang terjadi di akhir zaman adalah bisnis-bisnis yang menipu. Gadai emas. Wah, tergiur, apalagi emas. Besok kalau saya masuk duit nih, masuknya 5 slot. 1 slotnya cuma 20.000. Kalau 5 kali 20, 100.000 cuman. Kata dia. Bisa berapa lama? 3 tahun. Sudah bisa mendapat emas batangan. Cuman jarak 2 tahun. Yang ikut 1.000 lebih. Ini kawan saya pula yang curhat nih. Alhamdulillah wan, kata dia. Kami ditipu, kata dia. Lagian. Dah tahu barang begitu. Dah tahu model-model begitu. Sekarang banyak Pak. Banyak. Apalagi tengok di Facebook itu. Beberapa minggu yang lalu, 1 pekan yang lalu,
Saya lihatin tuh kepada istri saya. Oh, banyak sekali barang murah di Facebook nih. Rupanya penipuan semua. Banyak bermunculan cara mereka dan tidak sedikit yang tertipu. Tidak sedikit yang tertipu. Nah, kan pertanyaannya adalah, betulkah perkataan Nabi kelak di akhir zaman itu banyak bisnis-bisnis itu yang sifatnya menipu? Bukan lagi banyak, banyak sangat. Banyak sangat. Kita bisa temukan, tak usah jauh-jauh. Kadang kita temukan di sekitar kita. Yuk kita bangun usaha, yuk. Orang tak dikenal, tiba-tiba ngajak bangun usaha, kita percaya dan yakin. Ujung-ujungnya lakono tipu, orangnya kabur, sedangkan orang yang kita percaya saja bisa kabur, apalagi yang tidak kita percayai. Udah kita nggak kenal baru kenal. Melihat prospek ke depan, bagus nih bisnis tanah nih, bangun rumah, properti dan lain sebagainya. Alhamdulillah, hilang duit. Ujung-ujungnya stres. Sekarang ada bisnis baul, bisnis gaul sekarang. Apa itu? Bisnis jual beli jabatan. Itu juga jadi bisnis sekarang. Itu juga bisnis menipu. Kenapa kita katakan bisnis menipu? Gara-gara jual beli jabatan itulah banyak yang tertipu. Sudah masuk 20 juta. Untuk tenaga honor aja 20 juta tuh Pak. Rupanya orang yang memasukkan tadi kabur. Sudah ada 10 orang. Sekarang dilaporkan ke Polda. Alhamdulillah sampai sekarang tak masuk penjara. Coba Bapak Ibu bayangkan. Jadi jangan pengen cepat kaya. Butuh proses. Kalau pengen jadi orang kaya, pakai proses yang baik. Ikuti anjuran, ikuti ajaran main, ikutkan regulasi. Bagaimana cara Nabi berbisnis? Ini tak pengen cepat kaya, menipu ya. Sampai kapan? Dan itu yang terjadi. Ada bisnis-bisnis yang penipu lagi banyak. Contohnya bisnis apa? Bisnis travel umroh. Yang travel umroh, jangan jual lisan. Jangan jual hotel kalau tak jelas. Jangan jual tiket pesawat kalau tak jelas. Ini sengaja nih Bapak Ibu. Biar ada ini, jadi enak dia nyampaikannya. Kenapa begitu? Banyak yang menipu. Hotelnya di Madinah bagus. Sampai di Madinah 10 kilo. Mau komen apa kita? Mau komen apa? Udah sampai di sono, mau kita protes, duit tak balik juga. Ujung-ujungnya, yuk kita muhasabah. Ujung-ujungnya kita diajak muhasabah untuk bisa lebih dekatkan diri kepada Allah. Betul semua qadarullah, takdirnya Allah, betul. Segala sesuatu yang sudah terjadi itu adalah takdirnya Allah, betul. Tetapi sebelum terjadi, kita bisa mencari kebaikan di antara itu. Berarti memang begitu kita? Iya, harus begitu. Banyak ini travel. Mohon maaf jangan tersinggung para travel. Kami hanya ingin keadilan dan kebaikan dan kejujuran. Berbisnislah dengan jujur ala Nabi. Berbisnislah. Ini lagi heboh soalnya Pak, masalah travel nih. Banyak travel penipu tuh. Tahun ini saya pulang kemarin itu, waktu kami berangkat itu di bulan Oktober kemarin, itu kita berangkat. Ketika di Malaysia itu ada orang Surabaya sekitar 200-an lebih terdampar di situ. Orangnya dah kabur, duitnya hilang. Akhirnya apa? Mau tak mau, setiap orang tuh menelpon. Selama sebulan mereka terdampar di bandara. Lebih kurang sebulan lah terdampar di bandara. Tidak bisa pulang. Karena apa? Karena ternyata duit mereka tak ada lagi. Untuk balik ke Riau tak jadi berangkat umroh. Malu apa tak malu? Yang menjadi masalah adalah kemana orangnya. Sehingga kemarin oleh Kementerian Agama ditutuplah sekitar 600 lebih travel, dicabut surat izinnya oleh Kemenak, dibekukan 600 lebih, termasuk beberapa travel yang ada di Pekanbaru ini. Bayangkan Bapak Ibu, itu kenapa? Penipu. Punya surat izin? Punya. Kami bergandeng sama si Anu. Rupanya tak. Ketika kita klarifikasi, betul si Anu itu travel A itu bergandeng dengan Anda. Enggak pernah kami kerjasama, kata dia. Coba Bapak Ibu bayangkan, hanya untuk mencari sekarang nih Bapak Ibu, travel umroh itu, travel itu adalah bisnis yang paling enak. Kenapa sekarang banyak orang berangkat umroh? Bapak Ibu boleh cek tuh nanti di tempat imigrasi itu berapa banyak per hari itu orang buat paspor.
Dulu Pak, tahun 2010 kalau kami buat paspor itu sedikit bisa dihitung pakai jari. Yang berangkat itu paling orang-orang yang mohon maaf, yang memang punya kelebihan harta yang lebih gitu. Kerjaannya kan ke luar negeri, Malaysia. Kalau sekarang tidak, dari punya rumah, dari punya mobil sampai tak punya pun punya paspor. Dan mereka semua membuat paspor. Banyak orang pengen umroh, pengen berangkat, pengen jalan-jalan, ditambah dengan tiket murah dan lain sebagainya. Yang terjadi apa? Bermunculan di situ, karena saking banyaknya minat orang berangkat umroh, bermunculanlah travel. Nah, yang kita inginkan adalah travel yang amanah, yang jujur, yang benar. Jangan menjual lisan atau menjual brosur saja. Apa maksudnya? Di brosurnya disampaikan hotelnya jaraknya sekian. Hotelnya jarak cuma 75 dari mata, dari pandangan mata. Dari kaki 200. Kan tak imbang itu. Banyak begitu, banyak. Dan ini harus kita hati-hatikan bisnis. Dan bisnis-bisnis seperti ini sangat terjadi. Bukan hanya itu. Ada bisnis yang lain. Ada namanya bisnis haji. Dengan visa multiple. Apa itu? Banyak yang dipulangkan oleh Saudi Arabia. Karena apa? Visa dia ziarah, bukan visa haji. Apa yang mereka sampaikan kepada masyarakat? Pokoknya Bapak aman, ini visa haji kok. Karena orang tak tahu tadi. Dibawa Pak. Berangkat kita nanti dari Riyadh, kata dia. Dari Riyadh mereka masuk, langsung ke Jeddah. Dari Jeddah nanti mereka baru masuk ke Sarah. Dari Jeddah langsung ke Riyadh. Dari Riyadh mereka baru masuk ke Madinah. Apa yang terjadi? Ketahuan Pak. Ketahuan. Berapa banyak masyarakat Indonesia yang dipulangkan gara-gara visanya multiple atau visa ziarah bukan visa haji. Pertanyaannya, kemana para travel itu? Yang banyak terlantar akhirnya jamaah mau haji tak jadi, akhirnya dipulangkan. Bapak Ibu tahu berapa lama mereka akan berangkat, boleh berangkat lagi? Itu 5 tahun ke atas. Baru mereka 5 tahun ke atas itu bukan waktu yang sedikit. Selama 5 tahun dia tak boleh berangkat selama 5 tahun dia tidak boleh berangkat ke tanah suci. Bertahanlah 5 tahun itu. Dan alhamdulillah travelnya itu dibekukan oleh Kementerian Agama. Itu yang harus kita apresiasi. Ini banyak Pak travel bodong ini. Masalahnya kadang-kadang begini, kok bisa lolos gitu. Kenapa kok bisa lolos? Piti masuk. Maksud saya paham Bapak Ibu? Paham maksud saya itu? Piti masuk. Ini tadi. Kadang-kadang korupsi ini memang sangat menguntungkan sebelah pihak dan merugikan pihak yang lain. Hanya demi kepentingan pribadi diizinkan mereka melakukan hal demikian, yang terjadi adalah kerusakan yang lain. Penipuan dalam bisnis. Masih banyak lagi Bapak Ibu bisnis-bisnis itu yang sifatnya penipuan itu banyak. Artinya begini Bapak Ibu. Kalau ada bisnis itu yang menggiurkan, bisa langsung mendatangkan puluhan juta, Bapak Ibu pikir-pikir dulu. Yang kerja mati-matian aja per bulan cuma sekian. Tiba-tiba datang orang yang menawarkan Bapak masuk 200 juta langsung 20 miliar. Kalau udah begitu itu udah jelas bohongnya tuh. Jangan terpercaya lagi. Gilo awak dibuatnya. Tapi ada pusat dalam trading. Iya, kalau trading itulah jelas haram. Spekulasi dan ribawinya jelas. Jangan ikut-ikutan. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mau pasang saham di air sofa boleh. Ini jelas. Pasar saham nih. Ini jelas. Pasang saham di sini boleh. Artinya apa? Berinvestasi di sini. Insya Allah ini akan semakin melejit ini. Asalkan cepat keluar surat izinnya. Kalau lambat surat izinnya keluar, lambat pula nanti prosesnya Pak Ketua. Udah keluar belum? Langsung kita promosikan. Jadi Bapak Ibu mau investasi ke situ boleh, tidak ada masalah. Tergantung aturan main daripada pengurus masjid. Kalau mau dibuat aturan main model begitu bagus, butuh modal sekian, turut. Seperti Rote, tahu? Rote tahu Bapak Ibu? Rote itu pemiliknya tidak satu. Setiap satu outlet itu ada 8 pemilik saham, 8 orang. Dan mereka per bulan dapat. Nah, boleh dicontoh itu Ketua. Rote itu bagus. Dan alhamdulillah untuk hari ini di sekitar Riau ini, Rote ini termasuk salah satu
bisnis yang menjanjikan, tapi sekarang tidak lagi dibuka. Model seperti itu tak dibuka lagi. Hanya saja kita boleh meniru dan mempelajari model dan sistem bisnis yang dilakukan manajemennya mereka, dan mereka mau berbagi, dan itu bagus saya kira. Bayangkan Bapak Ibu sampai mereka sudah punya pondok pesantren, pembiayaan untuk yang tidak mampu dan lain sebagainya mereka sediakan. Dan alhamdulillah bermanfaat. Nah, dalam setiap satu outlet itu ada 8 pemilik saham. Jadi tidak semuanya secara keseluruhan per outlet. Dan ternyata per outlet itu ternyata pendapatannya tidak sedikit, lumayan. Ada salah satu di antara kakak kelas kami yang ikut itu per bulan dia tanam 75 juta. Dia per bulan sampai hari ini, dari dulu berdiri sampai sekarang, outlet tersebut per bulan dia dapat 4 juta. Kalau kita kalikan 2 tahun sudah balik modal. Dan alhamdulillah, dan juga membantu. Dan ternyata memang model manajemennya cukup bagus. Dan itu bisa ditiru. Untuk air apa namanya tadi? Sofi, suci. Sofa, bersih, suci, jernih, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Hadis yang kedua. Baru satu nih. Kemudian kata Nabi pada hadis yang kedua, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat maraknya LG di dunia. Nah ini tak usah kita sebut lagi. Dah pernah kita sampaikan di sini. Anak SMK saja punya grup WA, BT. Laki-laki semua isinya di situ. Ada yang mohon maaf Bapak Ibu ya. Transgender tahu Bapak Ibu? Apa itu transgender? Ada yang tahu? Abang-abang ganteng. Apa itu transgender? Mengganti kelamin. Tahu Bapak Ibu mengganti kelamin? Ini lagi viral itu. Siapa perempuan itu? Iza. Ya Allah ya Rabb. Itulah yang abang-abang ini lebih tahu nih. Itu Bapak Ibu, ini kasus ini. Bisa masuk ke tanah suci. Hakikat dia laki-laki, dia ikut salah satu travel berangkat umroh, tapi masuk dia perempuan. Karena memang dia laki-laki mau merubah jadi perempuan. Itu dilaknat oleh Allah tuh. Ada jelas dilaknat itu. Kata Allah, syabbahar rijal bin nisa wa syabbahat nisa bir rijal, la'anallah. Allah laknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki gitu deh. Allah laknat. Nah, ini ada Pak. Laki-laki aslinya laki-laki. Tapi dia ingin jadi perempuan sehingga dia ikut berangkat umroh, ikut travel dan dia menjadi menjadi perempuan. Itu dihujat banyak orang termasuk majelis ulama. Apa kata majelis ulama? Itu sudah kelewatan batas gitu deh. Terlaknat itu perbuatan terlaknat gitu deh. Kenapa? Karena dia laki-laki masuk dalam perempuan dan sholat di tempat perempuan. Berbahaya apa tak berbahaya itu? Wow, itu dia. Ini namanya aja akhir zaman ya begitu. Jadi akhir zaman tuh apapun yang tak pernah terjadi dahulu sekarang terjadi itu Pak. Coba bayangkan tuh. Nah sekarang bagaimana itu kondisi seperti itu? Kita ambil poinnya Bapak Ibu. Seorang yang sudah jelas laki-laki dia dan dia merubah menjadi perempuan itu dah mesti dilaknat oleh Allah. Pertanyaannya kalau dia berangkat umroh dapat pahala apa tidak? Sekalipun umroh itu baik. Jangan langsung cepat-cepat bilang tidak. Kita bukan Tuhan ini. Artinya apa? Perbuatan itu salah. Kenapa? Karena dia sudah laki-laki merubah diri jadi perempuan sudah salah satu. Kemudian dia berangkat umroh dan dia ikut barisan perempuan salah 2. Tambah dia berbaur dengan perempuan, mohon maaf, salah 3 lagi. Banyak kali salahnya itu. Yang keempat dia menipu orang, jadi 4. Bisa pula lewat ya. Itu salut kita. Nah sekarang ada pertanyaan, bagaimana hukumnya umroh bagi laki-laki yang menyerupai perempuan? Astagfirullahalazim. Kita rujuk kepada hukum. Kalau dia punya 2 kelamin, dia boleh milih kelamin itu yang mana? Mana kecenderungan dia? Kalau dia punya 2 kelamin, kecenderungan dia kepada perempuan, dia pilih perempuan. Kalau kecenderungannya kepada laki-laki, dia pilih laki-laki. Ada kejadian? Ada. Ada orang yang lahir dengan 2 kelamin? Ada. Tergantung dia mau pilih yang mana. Kalau seperti itu tidak dipersalahkan dan tidak dipersoalkan dalam agama. Dia dibolehkan untuk memilih. Ini sudah jelas laki-laki kok milih jadi perempuan. Nah, itu yang terlaknat itu yang di situ. Maka kata Nabi kelak di akhir zaman akan banyak tuh orang-orang seperti itu. Bapak Ibu tidak usah khawatir. Saya dulu termasuk orang yang pemberantas laki-laki yang menyerupai perempuan. Tahu Bapak Ibu maksud saya? Laki-laki kemayu.
Yang jalannya kayak cewek. Tahu? Nah, itu kami berantas dulu di kampus, Pak. Dulu waktu saya di Jogja itu kami di kampus tuh. Saya bersama kawan saya, kami cari itu mana laki-laki yang kemayu. Kami bawa dia fitness. Jalan kayak laki-laki, jangan kayak perempuan gitu. Kadang-kadang jijik pula kita nengoknya, Pak. Tangannya melambai-lambai begitu. La ilaha illallah. Saya bilang, apa bahasanya? Banci ataupun bencong. Banci ataupun bencong. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, coba Bapak Ibu lihat. Banyak enggak yang bermunculan orang-orang begitu hari ini? Dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kenapa banyak bermunculan orang-orang seperti itu hari ini? Karena mereka diberikan tempat dan ruang, dan dibela, dan dijaga, dan dihormati serta dihargai. Siapa yang menghargai mereka? Siapa yang menghormati mereka? Siapa yang memberikan ruang pada mereka? Kaum liberal. Siapa itu Bapak Ibu? Yang kedua siapa lagi? Pejuang hak asasi manusia. Apa kata mereka? Mereka yang lesbi, gay, berhak mendapatkan hak dia. Lah kalau dia mau nikah sesama jenis, biarkan sajalah, itu kan haknya dia. La ilaha illallah. Tak tahu dia kasus Nabi Lut. Mau dihancurkan, mau jadi apa kampung kita nih? Kalau sempat ada terjadi di kampung sini, Bang, tolong cepat-cepat dicegah. Usir dari kampung. Itu dah yang paling hukuman paling rendah, serendah-rendahnya itu di dalam Islam. Jangan sampai satu kampung dilaknat sama Tuhan hanya gara-gara ada laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki. Ada orang yang nikah perempuan dengan perempuan, laki-laki nikah dengan laki-laki, atau sebaliknya. Ini hati-hati nih Bapak Ibu. Anak-anak kita Bapak Ibu, tolong anak-anak kita ditengok-tengok baik-baik. Sekarang nih kalau kita tak hati-hati, itu banyak sekali grup-grup itu yang mohon maaf isinya LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender. Itu banyak sekali. Bukan hanya yang tua-tua saja, begitu juga yang muda-muda. Dulu Bapak Ibu salah satu mall di salah satu kota di Indonesia ini, itu punya 2 pintu. Pintu pertama untuk lesbi, pintu kedua tempat perkumpulan gay. Coba bayangkan Bapak Ibu. Saya tak sebut nama, nanti tersinggung abang-abang yang di bawah nih. Tahu Bapak Ibu ya? Itu unik sekali Pak, unik sekali. Mall itu, pintu yang pertama itu tempat perkumpulan, biasanya tempat kumpul para lesbi. Yang pintu kedua di mall tersebut tempat perkumpulan para gay. Di mana Ustaz tahu? Kami sampai situ. Saya sampai ke situ Bapak Ibu. Dulu kami kerjaannya begitu memang. Bukan kerjaan saya lesbi gay ya, tapi kerjaan saya mencari data itu Pak. Kita temukan Pak. Dan itu mohon maaf ternyata dijaga, diberikan tempat dengan undang-undang hak asasi manusia. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Tanda datangnya hari kiamat. Apa salah satu tandanya tadi adalah bermunculannya kaum LGBT. Kemudian yang ketiga, la tattabi'udna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dabbin la salaktumuhum qulna ya Rasulullah al yahuda wan nasara qala faman. Kata Nabi, kalian benar-benar akan mengikuti tradisi-tradisi umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sehingga mereka masuk ke lubang biawak pun kalian akan ikut tetap mengikuti mereka. Makan tai pun kalian pun akan ikut makan tai. Siapa mereka? Kata Nabi, kata para sahabat, apakah itu Nasara dan Yahudi? Ya. Kata Nabi, selain dari mereka siapa lagi? Ini Bapak Ibu bentar lagi akan banyak yang mengikuti tradisi agama yang lain, agama Nasrani. Orang beli pohon, kita beli pohon. Orang pakai pakaian itu, kita juga pakai. Orang pakai trompet, kita pakai trompet. Itu contohnya seperti itu. Jadi orang-orang seperti itu menjadi tanda-tanda datangnya hari kiamat. Itu banyak. Bapak Ibu tak tahu, tak salahkah? Muslim mengikuti orang-orang kafir itu banyak. Apalagi ada orang Muslim yang jualan pakai kayak gini juga dia. Tahu Bapak Ibu ya? Tahu Bapak Ibu, orang Muslim yang jualan pakai kayak gini. Apa ini namanya ini? Apa Bang?
Yang gambar itulah. Tuh. Gambar apa namanya itu? Bukan. Kemanjuran, bukan manjur, apa namanya ya? Ya itulah pokoknya. Biar bisa jualan dia itu laris segala macam. Pakai itu kucing tuh. Muslim kok pakai begitu? Itu tak salah kan tuh? Sampai sini paham ya Ibu ya? Keberuntungan. Bentar lagi akan terjadi, Bapak Ibu akan lihat. Nih Bapak Ibu jaga anak-anak kita, akidah mereka jaga. Biar mereka tidak mengikuti. Bahkan banyak nanti orang-orang yang berkumpul di mana itu? Bundaran kantor gubernur. Mau ngapain coba? Menunggu datangnya tahun. Itulah tanda-tanda kiamat itu. Nanti diundang artis, berjoget-berjoget. La ilaha illallah. Pokoknya kita jangan ikut. Tak usah ikut. Cukup di rumah saja. Kalau kami mau nengok gimana? Tengok tanggal lu nanti. Tengok jam tuh. Tengok jam 12. Sampai jam 12 berbunyi ada, selesai itu. Bayangkan Pak, menghabiskan berapa banyak duit kita di situ. Jutaan rupiah. Coba dikasih ke makan orang-orang tak mampu. Banyak tak hasil dia. Bahagia enggak mereka? Tapi kita menghabiskan sesuatu untuk yang sia-sia. Ini tidak sia-sia. Dalam rangka untuk refleksi dan bahagia. Apanya yang bahagia? Itu jelas mubazir dan tabzir. Masih banyak orang tak mampu. Orang tak mampu datang meminta, kalian usir. Bencana tak datang, kalian panggil. Panggil wanita-wanita tak berbusana. Apa kata Nabi dalam riwayat yang lain? Tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul biduan-biduan dan alat musik yang dimainkan. Ini dah kita bahas berkali-kali bahkan. Akan muncul biduan-biduan. Ingat bang, kalau ada nanti orang-orang yang mengadakan acara, kemudian mengundang biduan, tembak di tempat. Kami Muslim. Kalau mau bernyanyi pakai jubah, pakai gamis. Tak mau dia. Apalagi dah begitu tuh mesti ada gandengannya dan ada kawatnya. Apa kawatnya? Khamar. Jelas tuh. Kalau tidak narkoba. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu ini mengingatkan pada kita. Kapan terjadinya itu orang-orang yang sudah banyak mengikuti perbuatan-perbuatan seperti itu? Bukan banyak lagi, sudah banyak. Loyalitas umat muslim kepada kafir hari ini tidak lagi kita ragukan. Sudah banyak sekali orang-orang muslim yang membantu perjuangan orang Yahudi dan Nasrani dalam menghancurkan umat Islam. Kita ngikut. Kita saja ngikut. Bapak Ibu tolong diperhatikan baik-baik. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Nabi, nanti akan muncul kelompok-kelompok orang-orang yang mengikuti perbuatan tradisi-tradisi jahiliyah, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga mereka masuk ke lubang biawak pun kalian akan tetap mengikuti mereka. Kami para sahabat bertanya, apakah mereka itu orang Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Artinya apa? Yang diikuti oleh umat muslim ketika itu adalah tradisi-tradisi jahiliyah, baik dari Yahudi maupun Nasrani. Apa contohnya? Banyak contohnya. Orang-orang westernisasi. Tahu westernisasi Bapak? Ke barat-baratan, ngikuti budaya barat. Sekarang udah banyak yang ikut budaya barat. Orang barat sekarang sudah malu pakai celana pendek. Orang kita masih bangga pakai celana pendek. Itu khusus perempuan ya. Bupati buka paha tinggi-tinggi. Tahu maksud saya Bapak Ibu? Pakai celana sampai di atas. Mohon maaf betul. Dan mereka bangga mempertontonkan itu kepada khalayak ramai. Sekarang ini apa? Sekarang ini apa yang tidak bisa kita tengok di dalam baik YouTube, Facebook dan lain sebagainya, muncul semua. Mohon maaf, syaitan itu muncul semua. Kalau yang tak kuat iman goyang itu. Makanya Bapak Ibu tolong jaga betul tuh anak-anak kita dari kerusakan gadget tadi itu. Westernisasi. Kenapa saya katakan westernisasi? Kita ini sudah diganggu oleh budaya barat sudah sekian lama Pak. Semenjak runtuhnya Turki Utsmani sampai hari ini. Itu budaya barat merajalela itu di tempat kita itu. Pakaian tank top. Mohon maaf Pak, pakai tank top tuh kayak bahasa kita nih pakai singlet aja Pak.
pakai singlet doang. Itu pun bangga. Besok enggak begitu lagi Pak. Pakai kutang sama pakai kolor saja mereka besok. Dan itu bangga. Bukan malu. Senang Pak. Bahkan laki dia yang nyuruh. Laki dia, sini. Adik di depan tuh saya foto ya. Dijual lah. Biar dapat pengikut yang banyak dalam YouTube sama Facebook itu. Tujuannya cuma itu. Di TikTok, di Instagram, tujuannya menjual. Jadi aurat istri dia dijual, dapat dia pengikut yang banyak. Dapat duitlah dari situ. Uniknya lagi, jangan salah. Pengikutnya bukan sedikit. Yang ikut rata-rata kaum Bani Adam. Laki-laki Pak. Mau tua, mau muda ikut menonton. Astagfirullah wa atubu ilaih. Bayangkan sama Bapak Ibu. Rusaknya generasi kita hari ini disebabkan perbuatan-perbuatan demikian. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada poin yang tadi kata Nabi, kelak banyak sekali umat muslim yang akan mengikuti peradaban-peradaban barat dan peradaban-peradaban Yahudi. Selain itu setelah westernisasi naik koreaisasi. Tahu koreaisasi Bapak Ibu? Peradaban Korea, K-pop tahu Bapak Ibu K-pop tuh. Laki-laki berjoget. Pokoknya begitulah. Artinya saya pun tak terlalu paham juga, artinya ya sekarang ini penyakitnya itulah. Penyakit barat sama penyakit Korea. Kalau ada penyakit Arab itu harus dibuang karena kearabisasian namanya. Terlalu kearab-araban. Orang pakai jubah dihina, dicaci dan dimaki. Orang pakai tank top aja ditonton. Jadi lebih senang dapat pahala atau dapat dosa? Lebih senang dapat dosa daripada pahala. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan dari 3 hadis yang kita bacakan di malam hari ini tentang fitnah akhir zaman atau fenomena akhir zaman ini bisa membuat kita semakin sadar dan semakin menjaga generasi kita agar kelak mereka bisa selamat dunia dan akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.